Halo, semangat pagi. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Luciana Lulu Setianingsih dengan NIM 2018 010140. Saya berasal dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan memaparkan hasil pengamatan saya tentang pertumbuhan tunas pada stek tanaman ubi kayu. Sebelum ke topik utama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ubi kayu. Ubi kayu atau Manihot esculenta termasuk tanaman beranting lunak atau getas, singkong berbatang bulat dan bergerigi yang terbentuk dari bekas pangkal tangkai daun. Bagian tengahnya bergabus, lalu tanaman ini memiliki tinggi batang 1-4 meter. Daunnya memiliki tangkai panjang dan helai daunnya menyerupai telapak tangan. Tiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Tangkai daun tersebut berwarna kuning, hijau, atau merah. Tanaman ubi kayu merupakan tanaman yang pemeliharaannya sangat mudah. Di Indonesia, ubi kayu sampai mempunyai arti ekonomi penting dibandingkan dengan ubi umbi lainnya. Jenis ini kaya akan karbohidrat dan merupakan makanan pokok di daerah tandus di Indonesia. Selain umbinya, daunnya mengandung banyak protein yang dipergunakan sebagai macam sayur dan daun yang telah dikayukan digunakan sebagai pakan ternak. Batangnya digunakan sebagai kayu bakar dan seringkali dijadikan pagar hidup. Untuk melakukan budidaya pada tanaman ubi kayu tidak terlalu rumit, hanya dengan menggunakan stek. Stek adalah perbanyakan tanaman dengan teknik perbanyakan vegetatif dengan cara memotong bagian batang tanaman tersebut. Baiklah, sekarang kita lanjut ke bahan dan metode. Bahan yang digunakan untuk stek batang tanaman ubi kayu adalah yang pertama, batang tanaman ubi kayu. Yang pertama berukuran 30 cm, yang kedua berukuran 20 cm. Lalu, yang kedua adalah wadah atau polybag yang diberi label seperti ini. Tanaman A 20 cm dan tanaman B 30 cm. Lalu yang ketiga adalah media tanam, tanah. Nanti perbandingannya 1:1 dengan pupuk. Seperti ini adalah penampakan pupuk yang akan digunakan. Penanaman stek batang tanaman ubi kayu ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan jenis ubi kayu ketan. Mari lanjut ke metodenya. Metode yang pertama, menyiapkan media tanam. Seperti ini, tanah sudah dicampur 1:1 dengan pupuk. Lalu, yang kedua, stek ditanam sedikit miring di atas gundukan dengan sepertiga bagian bibit terbenam dalam tanah. Ini yang 30 cm. Ini yang 20 cm. Seperti ini. Maaf. Seperti ini. Lalu setelah itu kita melakukan pengamatan selama 1,5 bulan. Teman-teman, mari kita lanjutkan ke hasil penelitian. Ini adalah tanggal 27 November 2020. Ini hasil penelitian dari ubi kayu yang panjangnya 30 cm. Yang ini adalah batang pohon ubi kayu yang berukuran 20 cm. Sudah terlihat bukan? Ini adalah stek tanaman ubi kayu yang berukuran 20 cm. Tanaman ini menghasilkan 3 tunas. Tunas bawah memiliki panjang 20 cm dengan 8 lembar daun.
Tunas tengah memiliki panjang 45 cm dengan 11 lembar daun. Dan tunas atas memiliki panjang 36 cm dengan 10 lembar daun. Dan yang ini adalah stek tanaman ubi kayu yang berukuran 30 cm. Tanaman ini menghasilkan dua tunas. Tunas bawah memiliki panjang 34 cm dengan 7 lembar daun. Tunas atas memiliki panjang 20 cm dengan 7 lembar daun. Mari kita lanjut ke pembahasan. Pada praktikum ini, stek tanaman ubi kayu dengan ukuran 20 cm pertumbuhan tunasnya banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan stek tanaman ubi ukuran 30 cm. Ada dua kendala penghambat pertumbuhan stek yang seharusnya lebih cepat dan tunas lebih panjang. Kendala pertama adalah ujung atas kedua stek tanaman tersebut dipotong miring, seperti ini. Dengan batang dipotong miring, maka akan mengakibatkan adanya penguapan yang akan menghambat pertumbuhan. Kendala yang kedua adalah batang kedua tanaman ditanam terlalu miring dan terlalu dalam, maka mengakibatkan pertumbuhan tidak terlalu maksimal. Seperti ini, terlalu miring seharusnya adalah ditanam dengan posisi lurus dan tidak terlalu dalam. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran panjang memiliki pengaruh pada percepatan pertumbuhan stek. Lalu, posisi penanaman batang stek tanaman ubi kayu juga mempengaruhi pertumbuhan. Dan ujung yang dipangkas miring akan mempengaruhi juga, maka yang di ujung batang ada kalanya tidak dipotong miring, melainkan dipotong lurus. Nah teman-teman, sekian pemaparan hasil praktikum yang saya buat ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan apapun. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.